Dolfi Rompas, kuasa hukum Mario, kemarin sempat mendatangi Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta. Tetapi belum sampai 15 menit di dalam rumah sakit, dirinya sudah keluar. Menurut perwakilan keluarga korban, Rustam menyampaikan bahwa tidak boleh sembarang orang datang menjenguk korban David yang sedang dirawat. Dan ini merupakan aturan dari rumah sakit. Kedatangan kuasa hukum Mario juga tidak mengkonfirmasi pada pihak keluarga terlebih dahulu. Nantinya mereka akan ditemui oleh LBH Ansor atau kuasa hukum pihak keluarga David. Rustam menegaskan meski sudah ada permintaan maaf, tapi seluruh proses harus sesuai dengan aturan hukum. Apakah ada maksud lain dari kedatangan kuasa hukum pelaku selain permintaan maaf? Apakah ada jalan damai untuk kasus penganiayaan Mario kepada David? Inilah yang Baik pemirsa, kita akan lihat di layar kaca. Ini merupakan kronologi kejadian di mana anak pejabat pajak menganiaya seorang remaja, yaitu Mario Dandi menganiaya David Ozora. Anda bisa lihat apa yang terjadi pada saat itu. AG ini memberikan kabar kepada tersangka dan menanyakan tentunya kepada korban juga posisinya sedang ada di mana. Kami akan terus dapatkan keterangan dari pihak kepolisian karena kabarnya yang memberikan informasi pertama bukan AG tapi adalah seorang wanita lain yang berinisial APA. Tapi hingga saat ini pihak kepolisian juga belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai hal ini karena sebenarnya seseorang yang berinisial APA ini pada hari Jumat lalu sudah dipanggil oleh pihak kepolisian, sudah dimintai keterangan. Tapi kemudian bagaimana perannya dalam kasus ini juga belum bisa disampaikan oleh pihak kepolisian. Nah, ini kita lihat apa yang terjadi pada malam itu, di mana Mario Dandi juga meminta temannya yang ikut ada di dalam mobil tersebut, selain AG, seorang pria bernama Shane, yang juga ditetapkan sebagai tersangka untuk mendokumentasikan apa yang dilakukan oleh Mario Dandi kepada korban. Baik, saya akan perkenalkan narasumber yang akan memberikan pandangannya mengenai hal ini karena sudah sempat kami singgung tadi. Apakah kemudian pintu maaf ini masih terbuka, tapi jika memang dimaafkan oleh pihak korban, masihkah kemudian terus jalan lewat jalur hukum? Bagaimana penyelesaiannya? Apalagi kalau kita tahu ini memang ada hubungannya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi nanti kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari seorang ahli hukum pidana, Mas Heri Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Selamat malam. Salam sehat Mbak Putri. Salam sehat selalu. Baik, selain Mas Heri, kita juga akan mendengarkan langsung keterangannya yang akan disampaikan oleh juru bicara ataupun juga maksud kami adalah kuasa hukum dari Mario Dandi Satrio, yaitu Bang Dolfi Rompas. Selamat malam Bang Dolfi. Ya, selamat malam Mbak. Baik. Bang Dolfi, mungkin bisa dijelaskan kepada kami, masyarakat ingin sekali tahu kemarin itu bagaimana ceritanya, apa yang dilakukan oleh Bang Dolfi dengan datang ke Rumah Sakit Mayapada, apa tujuannya sebenarnya Bang? Ya, pertama-tama kan bahwa klien kami ada di Polres Metro Jakarta Selatan tuh dalam keadaan kan ditahan. Dan pada waktu ada pemeriksaan tambahan, ya kami diundang oleh penyidik mendampingi. Dan setelah itu, setelah selesai ya pemeriksaan tambahan, kami sempat berbicara sedikit dengan klien kami, Mario. Dan beliau menyampaikan langsung kepada kami untuk meminta supaya kami datang ke rumah sakit untuk menjenguk David ya. Dan menyampaikan permohonan maaf kepada David dan kepada keluarga. Dan juga satu, dia meminta kalau bisa ya kita berdoa gitu ya. Tolong didoakan juga agar supaya Adinda David bisa segera pulih. Baik, kemudian itu sih Mbak ya, tujuan kami ke rumah sakit. Tujuan awalnya Bang Dolfi kemudian datang ke Rumah Sakit Mayapada, kemudian tujuan tersebut terlaksana Bang, apakah bertemu dengan pihak keluarga, sempat menyampaikan permohonan maafnya? Ya, jadi karena mungkin keadaan
Adinda David ya kan masih di ICU, sehingga memang belum saatnya kami untuk naik ke atas. Jadi abang hanya sampai di lantai bawah. Ada yang menemui abang di bawah? Ada yang menemui, ya saya tidak tahu tuh dari keluarga atau kerabat ya. Ada yang menemui. Baik, apa yang mereka sampaikan kepada Bang Dolfi, Bang? Dan apakah Bang Dolfi sempat menyampaikan ataupun menyatakan maksud dan tujuan Bang Dolfi datang ke rumah sakit? Ya, kami sampaikan maksud dan tujuan kami, bahwa kami ingin menyampaikan pesan daripada klien kami, ya, Mario, bahwa beliau meminta kami sebagai kuasa hukum untuk mewakili beliau secara langsung menemui korban dan keluarga korban, itu Adinda David dan juga keluarganya, agar supaya menyampaikan permohonan maaf dan mendoakan. Jadi pada saat itu kami karena kami tidak sempat atau tidak naik ke atas, ya kami berdoa, di bawah kami sempat berdoa. Baik. Tanggapan dari pihak keluarga pada saat itu apa yang mereka sampaikan kepada Bang Dolfi? Ya, karena kondisinya kan Adinda David kan masih di ICU ya. Betul, tapi apa tidak sama sekali tidak menyampaikan bahwa menerima maaf yang disampaikan Mario Dendi atau hal-hal semacam itu tidak disampaikan oleh pihak perwakilan keluarga yang menemui Bang Dolfi? Oh, tidak ada. Jadi kami sebenarnya sih niatnya pure ya, murni ingin menyampaikan saja. Jadi karena kami kan hanya menjalankan kewajiban kami ya sebagai kuasa hukum, di mana klien kami meminta, ya jadi kami harus datang gitu. Baik. Nah, ya itu kan keinginan dari klien kami, sehingga ya kami harus datang dan menyampaikan apa yang klien kami inginkan. Ya, jadi tidak ada yang disampaikan sama sekali dari pihak perwakilan keluarga ini kepada Bang Dolfi ya. Tapi Bang Dolfi memang sudah menyampaikan permohonan maafnya. Itu ya, Bang. Itu yang ingin kami tahu adalah bagaimana tanggapan dari pihak keluarga dan apa yang disampaikan pada Bang Dolfi itu sebenarnya. Ya, karena kemarin itu kan tidak ketemu langsung dengan pihak keluarga ya. Jadi kami hanya menyampaikan saja apa yang klien kami minta kepada kami sebagai kuasa hukum, yang pada intinya adalah meminta maaf dan mendoakan agar supaya korban ya Adinda David bisa segera pulih kembali. Baik. Apakah kemudian Itu, Mbak. Baik, Bang Dolfi, apakah kemudian upaya permintaan maaf ini termasuk juga salah satu dari upaya untuk menuju perdamaian? Bang, apakah ada arah ke sana atau bagaimana? Ya, sebenarnya kami itu datang ke sana kan bukan untuk maksud dan tujuan untuk ya agar supaya ya maksud untuk melepas klien kami dari jeratan hukum, tidak. Ya, kan selama ini kan ada isu-isu beredar, pihak kita gitu ya, pihak dari klien kami itu ingin berdamai supaya bisa lepas dari jeratan hukum atau mungkin hukumannya bisa ringan. Tidak seperti itu. Kalau persoalan hukum kan kita sudah percayakan kepada Polres Metro Jakarta Selatan, ya tetap jalan, proses hukum tetap jalan karena klien kami kan sudah juga menyatakan mengakui kesalahannya dan sudah menyesali perbuatannya dan siap bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Jadi dia siap bertanggung jawab dalam proses hukum ini, ya siap bertanggung jawab. Jadi tidak ada upaya-upaya untuk supaya berdamai dan mendapat keringanan dan sebagainya atau mungkin lepas dari jeratan hukum, karena itu merupakan sudah bagian daripada proses hukum yang sedang berjalan sekarang saat ini ya. Baik, Bang Dolfi, memang malam hari ini kami sediakan kesempatan untuk Bang Dolfi untuk bisa menjelaskan hal itu. Karena memang isunya begitu ramai beredar, begitu liar di luar, sehingga kemudian kami ingin sekali memberikan kesempatan Bang Dolfi sebagai kuasa hukum dari Mario Dendi ini untuk bisa memastikan kembali dan juga memberikan informasi ini kepada masyarakat, begitu Bang? Baik, jadi kami pastikan bahwa pelaku ini bertanggung jawab. Ya, Bang, silakan. Kami luruskan. Jadi itu jadi kami luruskan bahwa permohonan maaf itu adalah merupakan bagian dari rasa kemanusiaan ya. Jadi rasa kemanusiaan dari klien kami, beliau merasa bersalah dan menyesal perbuatannya sehingga beliau karena tidak bisa keluar dari tahanan ya, karena beliau kan masih dalam proses hukum, sehingga beliau meminta kepada kami sebagai kuasa hukum untuk mewakili beliau, menyampaikan apa yang
ada dalam hati beliau untuk meminta maaf karena beliau merasa apa yang dia perbuat itu ya salah gitu ya, Baik, atau suatu perbuatan tindakan yang salah gitu. Mario Dendi merasa bahwa apa yang dia Tapi lakukan, masalah proses hukum, ya ya, proses hukum ya itu ya silakan tetap jalan gitu. baik. Jadi kami tetap menghormati proses hukum. Ya, Mario Dendi ini merasa bahwa apa yang dilakukannya salah, begitu Bang Dolfi. Apakah dia juga merasa penyesalan atas apa yang sudah dilakukannya, Bang Dolfi? Ya, tadi saya kan sudah sampaikan tadi bahwa dia merasa bersalah dan menyesali, ya, dia sangat menyesal. Bahkan kalau kemarin kami datang, dia sempat bertanya bagaimana keadaan dari David. Ya. Ya, dan saat sekarang pun kan kami masih di Polres nih, masih ada pemeriksaan tambahan lagi. Tadi sempat ngobrol juga dengan Mario dan dia tanya lagi keadaan David bagaimana. Jadi ya beliau juga saat ini ya merasa sedih lah. Baik, dari pihak keluarga Mario Dendi ini sudah ada yang bertemu ataupun juga mengutarakan permohonan maaf Gitu, Mbak. langsung kepada keluarga korban, Bang Dolfi? Ya, Bang Dolfi. Bang Dolfi, dari pihak keluarga sebelumnya, sebelum Bang Dolfi kemarin ke rumah sakit, apakah sudah ada perwakilan yang langsung menemui keluarga dari David ini? Bagaimana Mbak? Bagaimana? Ya, baik. Bang Dolfi, apakah dari pihak keluarga Mario Dendi, entah mungkin ibunya, ayahnya begitu, atau perwakilan pihak keluarga, sudah ada yang pernah datang ke rumah sakit Mayapada sebelumnya, bertemu dengan keluarga dari pihak David untuk memohon ataupun juga untuk meminta maaf? Sebelumnya sudah ada, Bang? Baik. Ya, halo. Ya, Bang Dolfi, apakah Ya. bisa mendengar suara saya? Mungkin sepertinya kita harus perbaiki jaringan komunikasi dengan Bang Dolfi. Kami coba perbaiki lagi, tapi mungkin Mas Heri kita akan lihat lebih jauh lagi mengenai proses hukum yang sedang berlangsung. Hari ini atau baru saja beberapa waktu lalu LBH Ansor selaku kuasa hukum dari korban ini kemudian mengeluarkan rilis, dan salah satunya adalah di poin ketiga, saya mungkin bisa bacakan. Dalam hal ini penyidik patut mengkaji penerapan pasal-pasal yang mengandung unsur-unsur perencanaan kekerasan dan unsur percobaan menghilangkan nyawa orang lain. Mas Heri mungkin bisa berikan pandangan mengenai hal ini. Ya, dalam hal ini memang penerapan pasal itu tentu berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan yang tuntas dan sempurna ya begitu ya. Sehingga perlu digali keterangan-keterangan para saksi dan juga mereka yang ada di TKP kan. Baru kemudian bisa diperkirakan pasal mana yang kemudian tepat. Bahkan biasanya penyidik juga berkoordinasi dengan ahli misalnya. Apakah perlu menggandeng misalnya pasal ini dengan pasal yang lain agar ini kemudian harapannya tidak lepas dari jeratan hukum dan dapat dibuktikan bukan hanya di tahap penyidikan nanti Mbak Putri tapi juga sampai ke proses persidangan. Jangan sampai nanti antara penyidikan dengan dakwaan sampai kepada putusan nanti banyak memberikan celah hukum kan begitu. Nah, dalam konteks ini menurut saya apa yang direkomendasikan oleh teman-teman LBH Ansor tadi ya itu adalah sesuatu yang menurut saya juga patut dipertimbangkan. Karena dalam konteks ini kalau kita lihat dari bukti yang ada di media sosial ya, pemukulan yang dilakukan oleh yang bersangkutan pelaku kepada korban itu kan berkali-kali gitu ya. Dan di tempat yang sangat sensitif Mbak Putri, yaitu di belakang kepala dan juga daerah perut. Nah ini bukan hanya sekali tadi kan, saya katakan tadi bukan hanya sekali yang dilakukan. Nah ini bisa saja mengakibatkan satu hal yang katakanlah fatal begitu ya. Fatal itu bukan hanya cedera otak dan lain sebagainya, tapi berujung pada kematian. Dan kalau dilihat juga ada upaya untuk kemudian mendesain pemanggilan kepada si korban ini untuk datang. Itu kan juga kita bisa maknai sudah ada katakanlah perencanaan di sana ya. Ditentukan tempatnya, titiknya di mana, kemudian dia datang juga tidak sendiri, beramai-ramai kan begitu ya. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi secara logika bisa dipahami bahwa kekerasan ini tidak dapat ditoleransi mungkin menurut teman-teman LBH Ansor tadi ya. Zero tolerance lah terhadap hal ini. Jangan sampai nanti yang dikenakan misalnya karena beliau
yang bersangkutan kita harap siuman dan cepat pulih seperti Ya, sedia kala. harapannya. Tapi kalau sampai itu yang terjadi kemudian hanya dilihat dari hasil akhirnya tanpa mencoba merunut kejadian yang sebelumnya di-create oleh para tersangka, nah ini kan akhirnya tidak maksimal dalam hal katakanlah proses hukumnya. Baik. Nah, sedangkan yang diharapkan oleh teman-teman LBH Ansor ini adalah mungkin efek jera juga, Efek begitu jerah. kan? Nah, ini menarik. Nanti Deterrent effect, saya mungkin ya. akan tahan sampai di Oke. situ. Bagaimana soal efek jerah ini lebih lanjut, Mas Heri. Termasuk Baik. juga kalau Mas Heri katakan tadi panjang begitu, termasuk soal perencanaan. Ada orang yang diduga hingga saat ini saya bisa bilangnya adalah terduga yang bernama AG ini kemudian melakukan kontak dengan korban pada saat itu. Ya. Ada janjian begitu, bertanya lokasinya di mana. Apakah sebenarnya dia juga bisa dijerat hukum? Karena sampai akhir pekan lalu kalau Anda juga mengetahui kabar ini pemirsa bahwa di Polres Jakarta Selatan begitu banyak karangan bunga yang meminta AG juga segera tetapkan sebagai tersangka. Bagaimana kemungkinannya kalau dari pandangan dari seorang ahli hukum pidana? Kita akan bahas tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.